kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vita Puspitasari. Saya dari Angkatan Guru Penggerak 7 dari Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Di sebelah kanan saya ada rekan saya. Saya persilakan untuk memperkenalkannya. Ya, halo. Nama saya Rahmawati Kania. Mengajar di kelas 4. Oke, Ibu Rahma. Maaf nih mengganggu waktunya ya. Ya, tidak apa-apa, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik dan juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita bincang-bincang santai saja ya Bu ya. Di sini tadi Ibu Rahma mengatakan Ibu Rahma mengajar di kelas 4 ya Bu ya? Iya, di kelas 4. Iya, bagaimana nih mengajar di kelas 4 kesannya? Kesannya Masya Allah. Pasti beraneka ragam ya Bu ya menghadapi anaknya. Yang penting kita tetap semangat ya Bu ya. Pasti semangat itu nomor 1. Iya betul. Nah mungkin nih untuk persiapan hari esok ya Bu Rahma, Ibu kan akan mengobservasi di kelas ya Bu ya seputar Ibu Rahma tentang mengajar di kelas seperti apa. Kira-kira yang dipersiapkan Ibu untuk hari esok itu materinya apa nih Bu yang akan disampaikan? Kebetulan besok itu materinya matematika. Nah, materinya itu mempelajari tentang macam-macam sudut, Bu, gitu. Oh, tentang matematika ya, Bu? Matematika. Kalau di kelas 5 itu tematik enggak, Bu ya? Nah, kalau misalnya pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia dan lain-lainnya itu tematik. Nah, kebetulan untuk matematika ini karena kelas 4 itu sudah masuk ke dalam kelas tinggi, jadi materi matematikanya itu terpisah, Bu. Jadi tidak tematik. Oh, jadi terpisah sama pelajaran yang lainnya ya, Bu betul. ya. Oh, berbeda sama yang kelas rendah mungkin ya, Bu ya. Berbeda. Baiklah. Nah, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu nanti sampaikan itu apa nih, Bu, tujuannya? Nah, tujuan pembelajarannya itu mungkin yang pertama saya itu akan mengajak anak-anak itu untuk mengidentifikasi macam-macam sudut. Nah, yang keduanya itu mengajak anak-anak untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalkan di kelasnya itu ada benda apa yang termasuk sudut siku-siku. Nah, lalu setelah itu nanti saya kasih tugas per kelompok. Tujuannya itu untuk bisa mengelompokkan mana sih benda-benda yang termasuk benda yang mempunyai sudut siku-siku dan juga benda-benda yang tidak mempunyai sudut siku-siku. Oh, jadi Ibu itu tujuan kepada anaknya itu agar anak itu yang pastinya sudah memahami tentang bangun datar dulu mungkin ya Bu ya. Nah, setelah itu dapat mengelompokkan macam-macam termasuk sudutnya ya Bu ya. Sudutnya melalui benda-bendanya kan yang ada di sekitar kelas. Iya. Kan benda itu pasti ada sudutnya ya Bu ya. Iya betul. Nah itu jadi biar anak-anak itu tahu benda di sekitar kita itu ternyata mempunyai sudut gitu. Jadi ada sudut siku, ada lancip dan sebagainya gitu. Oh iya, melalui kelompok yang tadi Ibu utarakan. Iya, melalui kelompok belajar. Iya betul sekali, hebat. Baiklah kalau begitu. Selain itu nih Bu, area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran matematika itu apa nih Bu? Nah, karena ini belajarnya kelompok, tentu saja jadi area pengembangannya itu yang akan dicapainya keterampilan sosialnya, Bu. Jadi seperti misalnya anak itu mampu tidak bekerja sama dengan temannya, terus berkomunikasi dan juga interaksinya itu seperti apa, aktif atau tidak, nah seperti itu. Dan juga melatih percaya diri kan. Anak itu ada yang pemalu ya Bu ya, jadi kalau berinteraksi sama temannya itu kalau malu mungkin dia diem aja, nah gitu mungkin Ibu. Oh, jadi area pengembangannya itu diutamakannya itu dalam per kelompok itu ya, anak tersebut ya Bu ya. Dan juga keaktifannya Ibu kan nanti saya juga ada bertanya gitu kepada anak-anaknya. Oh iya, saling ini sharing-sharing juga ya, gitu. tanya jawab juga seperti itu. Baiklah kalau begitu. Nah, untuk strategi yang dipersiapkan nih Bu dalam rangka untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, tentunya strateginya itu saya mengambil strategi pembelajaran kelompok cooperative learning, Bu. Nah, jadi awalnya itu anak-anaknya tentu ya Bu ya sudah di kelompok satu kelompok. Kebetulan nanti besok
itu rencananya ada 6 kelompok Bu. Jadi satu kelompoknya itu ada 4 orang gitu. Jadi nanti saya ketika masuk kelas seperti biasa masuk salam dan lain-lain. Nah saya memberikan penjelasan dulu sedikit, tanya jawab, baru nanti masuk ke tugas kelompoknya. Iya, baik. Berarti Ibu yang disampaikannya nanti strategi dalam mempersiapkannya, Ibu membentuk beberapa kelompok ya, 6 kelompok Ya, mungkin 6 ya Bu ya. kelompok. Dan satu kelompoknya itu kurang lebih dari 4 orang. Ya, seperti 4, itu. ya ada yang 4, ada yang 5. Iya, oke, baiklah kalau begitu. Udah siap Ibu buat besok ya? Ya, insya Allah Ibu. Siap. Terima kasih. Bu Rahma, terima kasih untuk waktunya ya hari ini. Sama-sama Ibu. Iya, mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang anak-anak coba lihat, amati benda yang ada di sekitar kalian ya. Di kelas ini nih ada benda apa saja, coba amati benda-benda itu. Yang mana benda yang termasuk yang memiliki sudut siku-siku. Coba amati bendanya. Nah kan benda di kelas ini banyak ya, ada ini, ada buku. Coba amati benda apa saja sih yang memiliki sudut siku-siku. Tuh amati. Bisa mengamatinya? Bisa. Nah, sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pulang, kita hendaknya biasanya berdoa terlebih dahulu. Silakan kayaknya kedua mempersiapkan. Selamat pagi Bu Rahma. Ya, selamat pagi Bu Pita. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Mas tetap semangat Ibu. Semangat Bu. Harus. Iya. Bu Rahma nih, Ibu tujuan Ibu ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Kalau tujuan dari obrolan hari ini itu saya ingin mendapatkan sharing gitu Bu. Sharing terus berdiskusi berdasarkan apa hasil observasi yang telah kita lakukan kemarin gitu. Iya, berarti kita sharing-sharing ya Bu ya, hasil diskusi hasil observasi yang kemarin telah saya lakukan ke Ibu Rahma. Bagaimana perasaannya setelah diobservasi sama saya waktu lalu itu? Tentunya sangat lega ya Ibu ya, nempel gitu perasaannya. Karena kenapa Bu ya? Karena kan biasanya saya mengajar sehari-hari itu jujur saja ya Bu ya jarang diobservasi gitu secara langsung gitu. Nah kemarin ketika Ibu mengobservasi saya, jadi ada rasa deg-degannya gitu Ibu. Deg-degannya ya? Ada. Yang biasanya itu kan jarang diobservasi, kemarin saya observasi, Ya, jadi gitu. Ibu mengetahui kekurangan sama kelebihannya ya? Iya. Pada saat pengajar seperti itu. Nah Ibu, kan Ibu itu sebelum melakukan pembelajaran ke anak, sudah pasti kan Ibu merancang RPP dulu ya sebelumnya? Ya Ibu. Nah, setelah Ibu membuat RPP itu, apakah RPP rencana yang Ibu buat itu telah terlaksana belum pada saat menjalankan pembelajarannya? Kalau melihat dari kemarin saya praktik ya Bu ya, secara keseluruhan sih dari kegiatan awal, inti, dan juga penutup itu sudah terlaksana gitu secara runtut. Cuman gitu Bu, ada di satu bagian, di bagian inti kan seharusnya itu setelah saya melakukan tanya jawab dengan siswa untuk mengidentifikasi macam-macam sudut itu, seharusnya saya meminta siswa untuk mengerjakan LKS itu menuliskan hasil dari identifikasinya itu. Namun saya itu kemarin malah langsung meminta siswa untuk mengamati benda-benda di sekitarnya gitu Ibu. Jadi kan benda mana yang memiliki sudutnya gitu-gitu. Jadi secara keseluruhan sih sudah sudah terlaksana, cuman pada saat prosesnya terbalik ya, yang gitu, seharusnya anak itu harus mencari tahu dulu, menuliskannya dahulu lalu mengerjakan LKS-nya. Kalau Bu Rahma itu terbalik mungkin ya. Jadi mengamati dulu ya, mengamati ke hasil ke langkah selanjutnya, baru menulis itu kebalik. Harusnya seperti apa? Harusnya setelah mengidentifikasi itu seharusnya menuliskan hasil identifikasinya dulu gitu Ibu, baru melanjutkan anak-anak itu untuk mengamati benda-benda di sekitarnya gitu. Harusnya seperti itu ya. Nah, setelah Ibu Rahma membuat rencana nih sebelumnya, pada saat tujuan pembelajarannya sudah terlaksana belum nih? Kalau melihat hasil praktik kemarin, saya rasa
sudah terlaksana karena di dalam kegiatan pembelajarannya sendiri itu siswa itu sudah mampu gitu, sudah bisa untuk mengidentifikasi macam-macam sudut, kan banyak ya Bu ya, ada sudut siku-siku dan lain-lain. Nah, pada saat mengidentifikasi itu tuh saya menggunakan bangun datar ya. Terus kalau tujuan pembelajaran yang keduanya itu menemukan benda-benda di sekitar yang mempunyai sudut siku-siku. Nah, saya rasa itu sudah tercapai gitu, karena pada saat saya melakukan tanya jawab dengan anak-anak tersebut, setelah mengamati benda-benda di sekitar, anaknya itu bisa berinteraksi gitu, jadi bisa menjawabnya. Lalu yang ketiga itu mengelompokkan hasil dari temuannya itu. Jadi setelah anak-anak sudah tahu ibu mana benda-benda yang termasuk yang mempunyai sudut siku-siku dan yang tidak mempunyai sudut siku-siku. Nah, jadi setelah ada hasilnya itu nanti dikelompokkan di LKS-nya gitu. Nah, saya kemarin melihat hasil pengerjaannya di LKS ternyata cukup sudah bisa gitu. Keseluruhan siswanya sudah bisa? Ada sih Bu, di antara kan kemarin tuh ada dikelompokkan, ada beberapa kelompok. Nah, ada berapa kelompoknya kemarin tuh, kalau tidak salah 1 atau 2 kelompok gitu Bu, yang masih keliru. Benda ini tuh ternyata tidak memiliki sudut siku-siku, malah dimasukkan ke yang mempunyai sudut siku-siku. Nah, gitu. Jadi tujuan pembelajarannya Bu Rahma sudah terlaksana juga, cuman pada saat pelaksanaannya sebagian anak itu yang beberapa kelompok itu belum memahami jadi masih keliru gitu. Yang masih keliru tentang sudut-sudut tersebut, Ya. tetapi semuanya sudah belajar mengidentifikasikannya. Sudah mengidentifikasi, sudah bisa menemukan, juga sudah bisa mengelompokkannya. Sudah bisa mengelompokkannya juga. Kalau yang belum bisa mengelompokkan itu, yang sebagian kata Bu Rahma sampaikan, anak-anak yang 2 kelompok itu belum dapat mengidentifikasi. Bagaimana nih solusi Bu Rahma untuk menghadapi anak seperti itu? Nah, solusinya ya saya mungkin mencoba gitu Bu untuk memberikan penguatan, menjelaskan kembali kepada anaknya, oh ternyata hasil yang sudah dikerjakan itu ada sedikit kekeliruan gitu, ada sedikit seharusnya ini tuh masuknya ke sini nih, jadi dijelaskan lagi gitu, diberi penguatan kembali, diberikan penguatan ulang kepada anak yang belum memahaminya. Oke. Nah, Ibu Rahma dalam melaksanakan pembelajaran ini, pasti di dalam pelaksananya itu ada kelebihan dan kekurangan yang Ibu rasakan mungkin ya? Iya Ibu. Nah, ada juga ya? Nah, untuk yang kelebihannya itu pasti dipertahankan sama Bu Rahma. Apa tuh kira-kira? Kalau kelebihannya itu kira-kira dari segi medianya mungkin Bu. Karena medianya itu kan kemarin saya menggunakan media bangun datar sama media benda-benda yang ada di sekitar siswa. Nah, saya rasa itu sangat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran, karena kan medianya itu nyata, jadi bisa dilihat secara langsung oleh siswanya, bisa dipegang-pegang gitu lah pokoknya. Nah, saya rasa itu yang harus dipertahankannya gitu dari segi media, yang walaupun sangat sederhana tapi itu sangat membantu siswa gitu. Jadi kelebihan Bu Rahma itu dalam media itu menurut Bu Rahma udah cukup ya dalam membantu anak untuk mencari tahu tentang sudut-sudut yang Ibu terangkan kepada mereka. Untuk kekurangannya nih dari segi pembelajaran yang Bu Rahma sampaikan. Kalau kekurangannya saya rasa itu dalam kelompok mungkin Ibu. Dalam kelompok, karena kemarin saya itu mengelompokkan siswa berdasarkan masih heterogen, jadi campur-campur gitu. Jadi ya udah siswanya ini dipilih gitu. Ada juga beberapa yang kan asalnya itu mau menghitung itu sampai berapa nanti kelompok 1 yang angkanya. Cuman kemarin saya langsung mengelompokkan saja, ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Jadi semuanya itu heterogen ya. Jadi Bu Rahma hanya misalnya diurutkan dari nomor 1 sampai sekian kelompok yang A. Nah, itu kekurangannya. Keinginan Ibu nih dari kekurangan itu, bagaimana keinginannya agar kelompoknya itu benar-benar tidak heterogen gitu? Keinginannya perbaikannya
siswanya. Seperti apa contohnya? Contohnya misalnya dari gaya belajar siswanya gitu. Gaya belajar siswanya yang tadinya kan di rumah hanya heterogen saja ya. Jadi hanya dibagi berapa. Sekarang Ibu Rahma ingin membagikannya menurut kebutuhan siswanya dalam pembelajarannya. Seperti apa kira-kira kebutuhan siswa? Misalnya kalau dilihat dari gaya belajar itu kan ada, kalau tidak salah ada empat jenis. Kalau tidak salah gaya belajar itu ada kinestetik, audio visual, sama auditory kalau tidak salah. Ada 4 itu. Nah, jadi saya akan sebelumnya mengobservasi dulu kebutuhannya, kira-kira mana sih siswa yang lebih masuk ke kebutuhan belajar dengan gaya belajar audio visual yang siapa saja. Nah, terus saya juga ya intinya saya akan mengobservasi dulu gitu si siswanya, mana sih yang termasuk gaya belajar ini dan seterusnya gitu. Jadi Ibu Rahma itu ingin membagi anak itu beberapa kelompok menurut kebutuhan belajarnya. Nah, misalnya nih Ibu Rahma akan memetakan anak itu kelompoknya misalnya masuknya ke audio visual. Ya. Ibu Rahma bagaimana mencari tahu anak tersebut bahwa anak tersebut itu bisa masuk ke kelompok audio visual? Kalau saya sepertinya akan mencoba menggunakan alat atau media pembelajaran dengan menggunakan infocus. Jadi nanti sebelumnya saya akan mempersiapkan materi pembelajarannya terlebih dahulu gitu ya Bu, dibuat menjadi PowerPoint. Nah, nanti PowerPoint itu kan dipasang ya Bu ya, melalui infocus. Nanti saya tayangkan kan di PowerPoint itu ada suaranya, ada gambar-gambarnya, mungkin saya juga akan masukkan video gitu, jadi biar lengkap gitu, ada gambar dan juga suaranya secara langsung. Jadi Ibu melalui secara menayangkan lalu anak-anak itu dicari tahu nih siapa yang sukanya menonton gitu kan, yang mendengarkan dan kinestetiknya seperti apa. Bagus sekali Ibu Rahma. Nah, kira-kira nih Ibu Rahma, setelah Ibu mengetahui kekurangan Ibu nih, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Kalau tadi kan yang sudah dibahas tadi ya Bu ya, kan kekurangannya itu yang pertama yang alat peraga itu ya Bu, media. Nah, kedepannya saya akan lebih mempersiapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi gitu Bu. Jadi Misalnya tidak seperti apa? misalnya kan tidak sederhana seperti yang kemarin gitu, cuma itu gitu saja ya, benda konkret itu. Jadi saya contohnya itu misalnya mempersiapkan gambar-gambar yang sudah di print, atau mungkin juga bisa dari infocus media pembelajarannya langsung menonton video dari laptop gitu. Betul. Atau juga bisa ada benda nyatanya gitu, tetap ada benda nyata yang digunakan oleh siswa untuk membantu pembelajaran. Iya, itu untuk dari segi itunya ya, dari segi alat peraganya. Kekurangan yang lainnya untuk menindaklanjuti ke depannya apalagi Bu selain itu Bu? Kekurangannya yang tadi mungkin Ibu yang kelompok itu yang heterogen, yang mengelompokkan itu. Jadi saya akan mencoba membuat kelompok berdasarkan gaya belajar anak tadi, kebutuhan gaya belajar anaknya gitu, dengan cara ya tadi yang sudah dijelaskan yang observasi itu gitu. Oh iya, betul sekali. Kira-kira nih kapan akan dilaksanakannya perubahannya? Kalau lebih cepat lebih baik sih Bu. Tapi kan perubahan itu harus digali dari diri saya sendiri dulu gitu ya Bu. Kalau misalkan yang sayanya belum paham pembelajarannya harus seperti apa, kan tidak bisa langsung praktik gitu Bu. Jadi saya akan memperbaiki ya, belajar lagi, mencari tahu gimana sih seharusnya pembelajaran yang praktik yang betul itu harus kayak gimana. Nah, baru nanti saya mempraktikkannya di kelas. Oke, jadi lebih cepat lebih baik ya.
yang terutama dari dalam diri Ibu Rahma dulu gitu, mencari tahu dulu. Selain baca-baca, mungkin apalagi Bu? Lihat-lihat mungkin Ibu. Sharing juga Sharing. sama rekan. Ya, dari Ibu. Oh bisa, jadi kita kan rekan sedia Ibu ya. Nah, apakah ada jangka waktunya untuk memperbaiki dari kekurangan Ibu Rahma itu? Jangka waktunya kan saya pengennya lebih cepat, lebih baik ya Bu. Betul sekali. Jadi pengennya itu 1 minggu, kalau bisa lebih bagusnya pengennya 1 minggu. Nah tapi kalau misalnya dalam 1 minggu itu belum tercapai juga, saya akan memberikan waktu selama 1 semester, sekitar 6 bulan ya Bu ya kalau tidak salah. Jadi Ibu Rahma rencananya 1 minggu akan ada perubahan. Ya. Tapi kalau misalnya belum berubah, Ibu Rahma tambahin lagi 1 semester selama 6 bulan. Ya. Jika dari 1 semester itu belum terlaksana, belum tercapai apa yang Ibu Rahma inginkan dari perubahan kekurangan itu, bagaimana untuk bertanya? Kalau misalnya nanti selama 1 semester masih tetap gitu ya Bu, gak ada perubahan, atau misalnya perubahannya cuma sedikit gitu ya Bu ya, saya akan terus tetap mencoba gitu Bu, sampai dimana ada berhasilnya gitu, tercapai pembelajarannya itu, terutama dalam pembelajaran yang berdiferensiasi itu gitu Ibu. Jadi tidak terbatas waktu ya Bu ya? Ya, jadi terus aja gitu Terus belajar mencoba, ya, iya. mencoba kalau belum tercapai gitu. Iya, hebat sekali Bu Rahma. Nah, Bu Rahma nih dalam mengikuti pembelajaran ini, kira-kira nih terinspirasi apa nih, dari siapa nih? Tokoh siapa nih yang terinspirasi untuk Bu Rahma? Kalau inspirasinya dari kepala sekolah terlebih dahulu, saya lihat kan kepala sekolah hebat gitu ya dia. Nah selain dari kepala sekolah, tentunya dari rekan-rekan sejawat gitu. Apalagi dari ibu guru yang sudah bisa masuk gitu menjadi guru penggerak gitu Bu ya, kayak ibu gitu kan. Kebetulan di SD Pasar 4 ini ada beberapa ya Bu ya yang masuk guru penggerak, kan tentunya saya juga termotivasi gitu, pengen seperti ibu bapak guru gitu. Tetap semangat ya Bu Rahma, harus semangat tanpa batas. Terakhir nih Bu Rahma, setelah obrolan kita ini apakah ada perasaan nih, masih ada unek-unek enggak di hati? Tentunya setelah ngobrol seperti ini udah lebih ngempong lagi Ibu, lebih lega karena saya sudah tahu jadi kekurangannya itu di bagian mana ketika praktik pembelajaran yang kemarin, terus kelebihannya juga di mananya gitu. Terus apalagi ya, saya juga sudah tahu gitu ke depannya, ada kepikiran nih untuk harus gimana gitu untuk langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya gitu. Terima kasih Bu Rahma ya atas waktunya. Mudah-mudahan dengan kita obrolan hangat seperti ini, ilmunya dapat bermanfaat juga bagi kita ya, khususnya untuk Bu Rahma juga. Terima kasih sekali Ya Ibu, lagi. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.